Saya mau nanya tentang ABMM, Pak. ABMM ini sangat menarik kalau kalau kita perhatikan dibandingkan dengan emiten yang lain karena ROE-nya besar, price earning ratio juga bagus, PBV 0,94. Cuma mungkin memang utangnya cukup besar ya, Pak ya. Utangnya cukup besar dan apakah rasio utang ini masih cukup aman buat ABMM? Dan kira-kira bagaimana dengan prospeknya di tahun 2002 terkait dengan kebijakan pemerintah, pengaruh tapering, yaitu kenaikan suku bunga The Fed terhadap ABMM karena utangnya sangat besar. Dan selain itu, apa yang membuat ABMM menarik buat Pak Teguh sehingga masih hold? Apa ada storyline yang menarik, Pak, dari ABMM ini? Pak Tian udah baca analisanya ABMM belum yang saya tulis di ebook Investment Planning? Oh, saya nggak ikut di sana, Pak. Oh, ya sebenarnya story-nya sudah saya jelaskan semua di situ, sudah cukup jelas ya. Jadi ada alasan kenapa ini sangat menarik. Tapi oke, akan saya share di sini. Silakan matikan mikrofonnya. Pertama-tama, yang soal kebijakan pemerintah, tapering, kenaikan suku bunga The Fed itu sih pengaruhnya secara general terhadap semua saham, tidak hanya ABMM ya. Jadi kita tidak bisa melihat itu sebagai faktor yang secara spesifik berpengaruh terhadap prospek kinerja ABMM ataupun pergerakan sahamnya. Kita nggak bisa lihat dari situ. ABMM adalah perusahaan batubara, jadi satu-satunya faktor yang penting adalah naik turunnya harga batubara dan kebijakan pemerintah di sektor batubara. Kemarin kita dengar ada larangan ekspor batubara. ABMM jelas terdampak. Tapi terakhir itu sudah dicabut. Larangan batubara itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang masih tanggal 22 tapi sudah tidak berlaku. Jadi sudah boleh ekspor lagi. Kemudian soal masih di hold, sahamnya belum kemana-mana. Ya exactly karena sahamnya belum kemana-mana, makanya kita masih di hold. Lah kalau misalnya dia udah naik ya baru kita jual kan gitu. Kalau misalnya belum naik ya kenapa harus kita jual? Nah, ini orang kadang suka salah kaprah. Jadi apa? Kecuali kalau sahamnya turunnya dalam, berarti itu biasanya ada something wrong. Entah itu analisanya kita salah, entah itu kondisi pasarnya yang keliru, kondisi pasarnya lagi koreksi, atau ada perubahan prospek, ada perubahan fundamental perusahaan gitu. Jadi kedepannya mungkin labanya akan turun atau apa. Tapi kalau sekedar labanya sahamnya belum naik dari Agustus ya, sekarang bulan apa? Januari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Baru 5 bulan. Saya pernah hold saham jauh lebih lama dari itu dan selama itu nggak naik-naik itu nggak masalah, no problem. Itu sesuatu yang normal seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara story ya, apa sih ABMM ini menariknya? Dan saya sudah jelaskan. Kalau Pak Tian baca semua dokumennya, laporan tahunannya dan seterusnya, ya ketemu story-nya itu bagaimana. Jadi story-nya begini loh. ABMM ini punyanya siapa Pak Tian? Tahu nggak? Pemiliknya itu siapa? Grup apa? Tahu nggak? Trakindo, Pak. Betul. Trakindo ini dia perusahaan apa aslinya? Apa nih alat berat, Pak? Betul. Dia adalah importir alat berat merek. Caterpillar, Pak. Betul sekali. Caterpillar. Ya. Oke, cukup matikan mikrofonnya. Jadi ABMM ini adalah grupnya ya, pemiliknya Trakindo. Trakindo itu adalah kompetitornya United Tractors dalam hal alat-alat berat di Indonesia untuk pertambangan, perkebunan dan seterusnya. Jadi apa bulldozer ya, terus alat yang apa itu, ya pokoknya alat-alat berat yang gede-gede itu. Kalau UNTR United Tractors itu Komatsu, nah kalau apa namanya Trakindo ini Caterpillar, Komatsu dari Jepang, Caterpillar dari Amerika Serikat. Nah, grup Trakindo ini sudah beroperasi itu sejak lama, sejak tahun 70-an atau 80-an sudah dari lama gitu. Dan selama itu hanya bergerak di bidang distribusi alat-alat berat saja. Dia hanya jual Caterpillar itu saja. Tapi sekitar pertengahan dekade 2000-an, 2005 kalau nggak salah, itu mulai ABMM ini, Trakindo ini masuk tidak hanya jualan alat berat, tapi dia juga masuk ke
pertambangan batu bara melalui ABMM. ABMM ini kemudian dijadikan semacam perusahaan holding. Aset pertamanya dia itu namanya PT, aduh saya lupa namanya apa ya. Satu perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan apa Kalimantan Timur saya lupa, dan satunya lagi adalah di Aceh. Di kemudian hari batu bara yang dari Aceh ini yang kemudian ternyata hasilnya lebih besar. Nah, ada satu kesulitan ketika satu perusahaan masuk ke industri batu bara. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Untuk agar volume produksinya menjadi besar, sekarang kan gini, perusahaan batu bara terbesar di Indonesia itu siapa aja sih? Ada 3 Pak. Yang satu KPC, Kaltim Primakol, itu punyanya siapa? Bumi Resources. Buminya sih nggak jelas, tapi KPC-nya sebenarnya bagus itu. Itu produksinya itu 100 juta ton per tahun. Nomor 2 itu Adaro Indonesia, anaknya Adaro Energy. Itu sekitar 50-60 juta ton. Dan yang ketiga itu namanya Kideko. Kideko itu punyanya Indika Energy, itu sekitar 40 juta ton per tahun. Di luar itu ITMG, PTBA, dan lain-lain kecil-kecil semua. Dan untuk misalnya gini ya, sebuah perusahaan dia kalau misalnya produksi 1 juta ton itu kan udah lumayan gede untuk sebuah ukuran batu bara. Kalau dia mau naik dari 1 juta ton menjadi 2 juta ton, 3 juta ton, itu tuh berat. Bahkan United Tractor sekalipun, dia punya anak usaha namanya PT Tuah Turangga Agung, yang juga fokus di pertambangan batu bara ya. Jadi United Tractors-nya ya tetap fokus di alat berat dan juga Pama Persada. Pama Persada ini kontraktor, jadi dia bukan tambang, hanya kontraktor saja. Dia gali batu bara punyanya orang. Tapi dia punya juga namanya PT Tuah Turangga Agung yang merupakan produsen batu bara. Itu juga volume produksinya baru kemarin tembus 10 juta ton per tahun. Padahal secara permodalan sangat kuat untuk Tuah Turangga ini dibesarkan seperti itu. Nah, Trakindo juga sama. Dia itu ketika pertama kali mulai produksi batu bara melalui ABMM ini, melalui tambangnya yang di Aceh dan di Kalimantan sana, itu awal-awal produksinya hanya 3 juta ton, 4 juta ton. Tapi secara grup Trakindonya itu sudah sangat mapan. Dia itu nomor 1 atau nomor 2 lah setelah UNTR sebagai distributor alat-alat berat. Jadi mereka kemudian berani ekspansi, berani ngambil utang besar untuk membesarkan ABMM ini. Kalau misalnya perusahaan lain ngambil utang gede, belum tentu bank mau ngasih. Ya karena namanya ngambil utang itu kan harus ngasih jaminan segala macam. Tapi ini Trakindo itu grup besar. Jadi bank kemudian ngasih. Itulah kemudian alasan kenapa ABMM itu utangnya besar. Nah, di masa lalu karena satu, perusahaannya ibaratnya masih ngerintis, dia masih terus meningkatkan volume produksi batu baranya dari yang tadinya 3 juta naik jadi 4 juta, 6 juta. Di sisi lain karena dia utangnya udah gede, ya cicilan utang udah jalan, maka perusahaannya sering labanya kecil atau bahkan rugi. Baru sekitar 2-3 tahun terakhir dan terutama sekarang ketika harga batu bara lagi tinggi-tingginya, pendapatannya dari ABMM ini meningkat signifikan ya, dan labanya pun naik signifikan, ROE-nya menjadi sangat besar 44%, dan cicilan utangnya juga jumlah utangnya meskipun masih besar tapi juga sudah mulai berkurang. Beberapa sudah mulai dilunasi. Artinya apa? Fasenya sudah berubah dari yang tadinya merintis sekarang mulai menikmati hasilnya gitu loh. Nah, sebenarnya ketika perusahaan ABMM ini dirintis itu risikonya besar, Pak. Kenapa? Karena harga batu bara itu sangat fluktuatif. Kalau lagi tinggi seperti sekarang, perusahaan batu bara manapun cuan. Tapi kalau misalnya lagi turun, sekali lagi cicilan utang itu tetap harus bayar. Itulah yang menjelaskan kenapa beberapa perusahaan yang lain, Doid contohnya, Delta Dunia Makmur ya, lalu Bumi Resources, ketika harga batu bara lagi naik seperti sekarang, mereka tetap rugi karena utangnya udah terlanjur gede. Dan ketika harga batu bara lagi rendah itu mereka tidak bisa memanage utangnya tersebut. ABMM ceritanya beda. Ketika harga batu bara lagi rendah mereka rugi. Sekarang harga batu bara lagi tinggi, utangnya masih gede tapi udah berkurang juga. Tapi sudah laba besar dan ROE-nya pun sangat besar dan volume produksinya sudah tembus 10 juta ton per tahun. Jadi dia bukan lagi perusahaan batu bara kecil yang masih merintis. Sekarang dia itu sudah setingkat dengan ITMG dan sebentar lagi akan kurang lebih sama dengan PTBA.
Jadi dalam waktu jangka panjangnya, perkiraan saya, utangnya dia itu akan terus berkurang, dan volume batu baranya yang 10 juta itu nggak akan berkurang lagi, tetap segitu. Malah mungkin dia bisa akuisisi lagi perusahaan batu bara yang lain sehingga jadi lebih besar. Dan terutama di belakangnya ada grup Trakindo. Secara GCG ya aman lah. Dia nggak macam-macam seperti Bakri atau misalnya grup-grup yang lain. Nggak ada ceritanya juga kan dia goreng saham atau semacamnya. Grup Trakindo ini. Nah jadi itulah alasannya Pak. Itulah alasan kenapa saya menganggap bahwa ABMM ini menarik. Tidak hanya sekedar data-datanya seperti ROE-nya 44%, PI-nya 2 kali, PBV-nya 0,94, tapi lebih dari itu. Memang barang ini punya masa depan yang bagus. Dia sudah dirintis susah payah dan kemungkinan kedepannya akan mulai panen. Harga batu bara memang akan fluktuatif. Mungkin besok-besok akan turun lagi. Ya pada saat itu mungkin kita akan jual sahamnya. Tapi untuk saat ini belum. Harga batu bara masih tinggi, kinerja ABMM terbukti bagus, dan perusahaan posisinya hari ini sudah sangat berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Dia bukan lagi perusahaan kecil, tapi sudah perusahaan besar. Cukup, Pak Tian? Ya Pak, berarti kalau Pak Teguh tadi bilang kurang lebih bisa sama dengan PTBA atau ITMG. Enggak, kalau PTBA mungkin masih agak jauh ya, tapi dia udah kurang lebih sama dengan PTBA itu 20 juta ton. Tapi kalau misalnya ITMG itu sekitar 12 juta ton. Jadi setara dengan ITMG. Kan, Pak, ya? Berarti dengan apabila kita melihat dari market cap ITMG dibanding dengan ABMM, berarti potensi ABMM masih sangat baik ya Pak ya? Kalau kita lihat dari segi market cap, kenaikan sahamnya maksudnya Pak, potensi kenaikan saham. Ya dilihat dari situ iya, tapi jangan lupa ITMG nggak punya utang. Kalau ABMM kan utangnya masih lumayan. Artinya apa? Labanya ITMG itu bersih, nggak usah dikurangi bunga utang lagi. Kalau ABMM ini masih harus dikurangi beban utangnya. Cuman meskipun udah dikurangi, ROE-nya tetap besar. Jadi berarti kan labanya gede banget gitu loh. Meskipun udah dikurangi beban utang, tetap menarik. Tapi iya, itu alasan kenapa untuk ITMG, ini kan jagoan saya di masa lalu ya, ITMG ini. Ya kita udah profit taking dan belum masuk lagi. Kalau sekarang, jadi mending sekarang masuknya ke ABMM. ITMG ya pada harga segini dia masih bisa naik lagi, betul. Tapi sampai berapa sih? Agak berat lah. Kecuali kalau modalnya masih dulu di 7.000, 8.000, nah itu multi bagger. ABMM ini masih di harga segitu. Di harga 3.000, 4.000 juga dia masih relatif murah sebenarnya. Jadi kita lihat aja ke depannya bagaimana gitu. Ya. Oke? Terima kasih Pak Teguh. Ya, lanjut ya.